والصالحين وإلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحب والخروة بين الفقهاء عبيد الله بن عبد الله قرة بن زبير بن عوف قاسم بن محمد الصديق سعيد مسعود المخزومي أحمد بن عبد الله بكر المخزومي سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن زيد الأنصاري والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين من العلماء والأولي والشريك والصالحين وجميع الشيخين والمعلمين خصوصا شيخنا الشيخ رزق مرزاني وأصول المفروعين أن الله يقضي حاجتنا ويرزقنا وجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية والسلامة صحة عافية والسلامة صحة عافية والسلامة ولإخوان المسلمين أجمعين على هذه النية وكلية صالحة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبرين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurullah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu yang merusak ajaran Islam ini yang paling berbahaya adalah yang disebut munafik. Ini panjang lebar pembahasannya, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis beliau, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Islam itu akan dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Kita jangan sampai masuk di hadis itu. Kita harus memelihara ajaran Islam ini. Kalau dua orang sudah kita tahu, Yahudi dan Nasrani, kita sudah tahu. Orang Yahudi dengan kepintarannya, orang Yahudi dengan kelicikannya. Kita sudah lihat yang membuat HAM, yang melanggar HAM. Orang Islam ini bertentangan boleh dengan HAM. Pembuat HAM siapa? Yang melanggar HAM siapa? Sudah tahu bagaimana keadaan Palestina. Di mana-mana Bapak Ibu di dunia ini, apabila orang Islam itu minoritas, rata-rata orang Islam itu diganggu, bahkan dibantai. Yang membantai siapa? Dua orang ini, Yahudi dan Nasrani. Coba belajar sejarah SKI, sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana terjadi dulu perang salib? Siapa awal-awalnya itu? Ulun alhamdulillah belajar sejarah. Dan kata guru-guru kita, apabila kita ahli sejarah, sejarah itu akan terulang kembali. Indonesia pernah Bapak Ibu ingin mendirikan negara komunis, PKI. Zaman itu, sekarang kita merasakan komunis gaya baru. Nah, belajar. Zaman Rasulullah namanya zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu orang bebas mabuk-mabukan, mempermainkan perempuan, membunuh perempuan hidup-hidup. Sekarang ada namanya jahiliyah gaya baru. Nah, itu belajar. Harus kita belajar baik-baik. Nah, kemudian yang kita bahas pagi hari ini masih permasalahan-permasalahan yang kita harus mempelajari, yaitu
cara orang-orang munafik menghancurkan ajaran Islam, ternyata mereka orang Islam juga. Jadi kita tuh kawan jadi lawan. Apa? Pemikiran bahwa, nah ini nih, syariat Islam tidak boleh dihadapkan dengan negara. Ulun sering berbicara masalah ini di depan para pejabat. Berbicara masalah ini. Syariat Islam katanya jangan dibenturkan dengan hukum negara. Tidak pantas hukum Islam di negara Indonesia karena hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Ulun bicara secara umum dulu. Bicara secara umum. Ulun bukan mengotak-atik hukum negara. Panggilannya ini nak ulun bahas. Kita kan bukan negara Islam. Ngapain kita ingin melaksanakan hukum Islam? Bapak Ibu, coba tanyakan di hati kalian masing-masing kata-kata itu. Apakah Islam ini bermasalah di negara ini? Apakah hukum Islam membawa masalah di negara ini? Tanyakan, jawab di hati kalian. Jawab di hati kalian masing-masing. Apakah ajaran Islam ini tidak pantas di negara ini? Kita jangan bawa-bawa agama. Kita bicara hukum negara. Apakah kita tidak akan membawa agama nanti berpulang ke rahmat Allah? Apakah kita membawa hukum negara di ketika kita menghadap Allah? Jangan terlalu panjang, maksudnya jangan terlalu nyari azan, mengganggu. Sama itu. Kelihatannya ada pelemahan ajaran Islam di negara kita ini. Pak Guru, sekali lagi lah, ulun tahu bukan ini ada polisi, ada TNI, ada pejabat. Ulun tahu hati-hati ini. Ini bicara dulu, opini, asumsi, narasi dulu. Lalu kita kombinasikan, lalu kita carikan solusi. Seakan-akan agama ini tidak berlaku di negara kita. Jangan bawa agama. Ulun ditantang yang orang ngomongnya, yang membawa apa ke akhirat. Jangan bicara akhirat. Ditutupnya terus. Ulun ini ditutupnya terus. Bapak Ibu, ulun ditutupnya terus. Jangan bawa agama. Bagaimana hukum agama kita? Jangan bawa hukum agama. Nanti orang ini bisa melepaskan agama. Boleh bikin ini. Kalau waktu ngomongin itu mati ya Pak. Nah, coba Bapak buat perda jar ulun. Gak bisa. Kita terlalu memaksakan diri. Jangan menghayal. Apalagi masalah politik. Jangan bawa agama di politik. Ini jangan politik identitas. Dalam hati ulun, partai politik mendekati Tuan Guru. Bapak tuh mendekati Tuan Guru. Musim-musiman Tuan Guru ini didekati 5 tahun sekali. Apakah Tuan Guru itu Bapak Ibu hanya jadi kepentingan atau jadi kebutuhan? Lu pertanyaan aja itu dulu. Bapak Ibu, jadi Tuan Guru di Indonesia ini hanya kepentingan atau kebutuhan? Tuan Guru kita apa hanya jadi kepentingan atau jadi kebutuhan? Diam mereka semua. Nah lalu kalau kita berbicara masalah syariat Islam, ternyata syariat Islam itu yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di negara kita.
Kenapa maka kita tidak melibatkan syariat Islam? Karena ada kepentingan melemahkan ajaran Islam di Indonesia. Yang berpendapat itu orang-orang yang melemahkan ajaran Islam karena dia ada pesan-pesanan dari kepentingan. Kita buktikan. Ulun minta maaf lalu gantian. Ulun menggokin berpikir. Seluruh pesantren di Indonesia ini Bapak Ibu, seluruh pesantren di Indonesia ini, berapa persen dapat bantuan dari negara? Hitung ya. Ulun jibulan pesantren. Pesantren akan tutup kalau tidak ada penghasilan. Jangan menghayal dapat bantuan, walaupun ada bantuan. Banding berapa persen? Bagaimana sekolahan negeri mereka dapat bantuan? Seakan-akan pesantren di Indonesia ini anak tiri. Apa yang perlu ucapkan pun akan terpertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang perlu muliakan, kalau membuat pesantren di Indonesia ini, maaf, yang merintisnya membuat pesantren itu harus punya penghasilan untuk membiayai santri-santriwati yang hidup di lingkungan pesantren itu sendiri. Kalau kada ada Bapak Ibu, bubuhannya kelaparan. Adalah nih nang bubuhan orang-orang pemerintah nang hadir nih, adalah Bapak Ibu berapa persen? Situ sudah pelemahan Pak Ibu, generasi untuk mencetak ulama, ustadzah lemah. Ini Bapak Ibu bantuannya kurang. Kakawanan ulun tuh ada dikirim ke Paramasan zaman Guru Hatim. Mungkin pian Bapak Haji Komar tahu. Guru Hatim waktu beliau jadi wakil bupati, ulun ke Paramasan dia dakwah. Akses jalannya sulit. Ini kalau kada kuat ini pelang kendaraannya belum. Mobil kalau kada kuat ini mobil ke sini ambles. Mereka pakai helikopter dapat bantuan. Tetapi orang-orang dakwah ke sana pakai kendaraan pribadi, mobil pribadi. Yang kalau pakai mobil ke sana tuh mun hanya sekedar mobil kali ya, Avia, Brio, nang halus kalau usaha sana. Bempernya hancur. Harus pakai mobil Hartuk ke situ tuh. Ngeri. Apa ke situ? Dakwah. Ulun pernah ke Paramasan Pak, tahu. Dulu berat kita nih. Yang datang ke sana tuh banyak duit pribadi. Adakah berpikir, maaf, misalnya daerah Kabupaten Banjar, karena itu wilayah Kabupaten Banjar, pedalaman perlu diperkuat pemahaman Islamnya, karena di pedalaman itulah dimanfaatkan oleh orang-orang. Jangan seperti teori siapa tuh penjajah Belanda itu, untuk menguasai Indonesia kita harus dari pedalaman, baru masuk ke kota-kota. Orang kota ulamanya banyak, orang kota pendidikannya bagus, orang pedalaman masuk Bapak Ibu ke pedalaman tuh kayak KMW, apalagi minta maaf Dayak primitif, ada nginto jangan ditutupinya ya. Nah nginto lah ditutupinya ini jangan ditutupinya lah.
hendak dakwah, ini nanti tutupinya, dadanya kelihatan hilang ayat. Pedalaman kering, salah berpandir, nya primitif. Nang melindungi siapa? Orang dakwah ke situ. Tuan guru berdakwah pedalaman situ. Maaf, kalau meninggal dapat asuransi kada? Beri pulang ulun. Asuransi dapat kada kalau meninggal? Tuan guru ini. Bahkan ulun pernah Bapak Ibu diminta ceramah di pedalaman Kalimantan. Yang menjemput ulun ini pakai mobil Pajero nang bahari itu. Mobil bahari itu ganas juga. Karena Pajero ulun bukan kena menjemput ulun. Coba kan guru-guru yang lain pulang, rancaknya ulun dijemput ke daerah ini. Nang bilang nak tabalik mobil. Guru, kalau kami menjemput guru-guru Tuhan, buliknya garing. Kalau menjemput guru-guru kayak piani, tak guncang-guncang, awak tangkuh-hangkuh, kepala tercantol-cantol mobil, insya Allah pinggang masih kuat. Guru-guru Tuhan dibawa ke sini ceramah, dibawa ke sini dakwah, garing presiden belum sampai sudah beurut pinggang. Ayo ya. Kalau orang kaya pian di guru tak guncang-guncang kada apa-apa, paling-paling pinggang kancang. Oh, mak jelun ini. Hanya Bapak Ibu yang ulun muliakan, karena kita dakwah kepada dalam tangan ulun ini kayak ini lagi. Oprot jelun. Oprot. Nah, kada tahu kayak kamu. Nang masuk sungai. Oh. Ternyata jenis mobil, maaf Mitsubishi ini masuk banyu kan mati. Mesinnya tuh cocok karena knalpotnya tinggi ke atas. Awak saparuh masukkan banyu. Supir. B-nya ingat supir. Ulun ini supirnya belum kawin, tau lah. Waktu itu belum kawin. Aman guru tenang aja, kian tenang aja. Pantas nang alam-alam dibawa ke pedalaman sini dakwah. Knalpotnya tuh ke atas, desainnya biasa, saparona awak ini dimasukinnya banyu. Ulun tertawa ayo dalam hati ulun mati ulun ini supir. Ulun belum begini lagi supir, tapi dalam hati kalau ulun mati mudahan bidadari berebut. Haji saya ini diam-diam. Nah, ulun berpikir Pak lalu ulun melapor ke paguruan. Nah, ini guru ulun Nur Hatim. Waktu itu sini jadi wakil bupati. Depan dia, Abah. Rasa-rasanya ulun ini baik. Kadang tawaran cak sana. Kenapa? Dia jadi nak disiapakan sudah apa bahasa orang itu dari pemerintah itu apa insentif kah? Salah ulun apa? Nah, insentif itu naklah sudah dianuakan di pemerintah Kabupaten Banjar. Ulun ini bahaya bukan masalah insentifnya, ngeri jalannya. Naik gunung jurang, masuk sungai sampai sini. Pokoknya ke sana tupai harus membawa baju. Pedalaman itu dakwah. Ternyata di pedalaman itu haus ilmu. Akhirnya ulun ngomong sama beliau, Abah, cari murid-murid sampean Abah. Nang kada banyak gawian di daerah tempat tinggalnya, misalnya ulun kan ada pengajian di Wadah Guru Sukri. Kebetulan ada pengajian di Yasinan ibu-ibu. Ulun mau ke sana, tapi kada tahu setiap minggu minimal sebulan sekali. Kayak ini aja nak kawan kawan apa bah? Ikan supaya jangan tapi bulan balik cari bini di sana.
Nah, di sini cocok. Ini begini di sana. Lalu kami dibantu untuk rumah di sana, buka pengajian. Hanya ulun tidak berpikir di sana jam 9 malam mati sudah lampu, pakai genset, nyamuknya gara-gara makai lalat, akses jalan yang mati, HP itu pakai gue ke atas gunung, dulu ke atas gunung, hanya ada sinyal. Istikharah baik ulun dulu. Abah meminta ikan kau cocok di sana dakwah. Cari anak Dayak di situ. Berarti ulun ini dakwah ke situ mencari bini. Ada di sini ikhlas. Itu penting juga nak. Ini ulun istikharah dulu. Sekalinya kayak hati ini berat. Abah, kalau ulun tetap aja pang sebulan sekali kakawanan nang hendak benar begini suruh dakwah ke situ. Mun ulun ini belum lagi hendak begini. Ikan itu tahu di sini dunia pada kiamat. Nah, begaya nih guru ulun nih. Bubuhan pedalaman tuh nakai lambat berandir di sini. Kadang kali jujurannya paling-paling di sini bumbili bejarang nyaman aja, orangnya sangat polos, original, kada tahu macam-macam, hanya ke hutan, kada tahu di make up, kada tahu di kukur, kada tahu apa tuh bu, nang solek itu apa den itu apa bu, apa sekecil kan? Nah, pada tapi paham kan? Make up ada tahu muhanya nang kaya sudah make up sebelum make up. Jadi sudah ini glowingnya asli. Maaflah, nang orang-orang ini menghadiri kalau ada orang pedalaman di sini dasar bujur. Ini kautan kayak hari-hari glowingnya glowing asli. Ini putih-putih, air terjun ada di situ, ada poro lagi jadi hendak belanting-lantingan ada di Loksado. Umat jadi ini minta pendapat lagi. Ulun istihara mantap Pak Ibu desa ada juga kakawanan di dahulu. Ulun bisa ke sana, tapi sebulan sekali. Iya karena kalau itu keputusan mau terserahkan, abah menghargai. Pas kawanan ulun kesanaan, pas dia hendak begini, tak begini orang sana, mantap. Jadi ulun, tak begini orang Dayak pedalaman dakwah. Lihat guru-guru ulun memikirkan supaya agama di pedalaman itu kuat. Minta maaf. Ada terjamah bantuan baik boy. Entahlah setelah sini wafat tetap nggak diteruskan kayak Bapak Haji Komar ada perda itu masih lah, masih mengkali digaji bubuhnya kasihan makan pucuk-pucukannya lagi. Kita teruskan. Sudah ada pelemahan penguasaan agama di dunia pesantren. Nih, untuk menghambat bagaimana syariat Islam harus bertolak belakang dengan hukum negara. Ini ada wacana pelemahan ajaran Islam. Satu. Siapa yang berpikir seperti ini? Ulun tidak menyebutkan orangnya di sini, tapi ulun tahu tokohnya. Bapak Ibu, ulun tidak menyebutkan namanya di sini. Ini hasil pemikiran orang yang berpikir secara liberal, mengandalkan akal, menghambat perkembangan Islam di Indonesia, termasuk di pedalaman-pedalaman. Siapa tokohnya? Ulun tidak menyebutkan di sini.
karena tokohnya sudah meninggal dunia. Kalau Nur Khalis Majid ulun sebut, ulun nggak mau. Nanti pian akan benci nanti sama beliau. Oleh kehendak. Itu caranya dia. Syariat Islam tidak boleh dihadapkan dengan negara. Nggak bisa. Kita hidup di negara untuk mengamalkan syariat Islam, bukan berarti merubah kesepakatan negara kita berdasarkan Pancasila. Kalimatnya catat baik-baik. Catat baik-baik di otak pian atau di catatan pian. Syariat Islam tidak boleh dihadapkan dengan negara. Bukan berarti syariat Islam merubah hukum negara, tetapi bagaimana kita di dalam negara syariat Islam ini jangan sampai dikebiri, syariat Islam ini jangan sampai dilemahkan. Kita melaksanakan syariat Islam di dalam kita bernegara. Hukum negara dijalankan, syariat Islam pun dijalankan, supaya ada solusi di dalam permasalahan-permasalahan di negara kita. Kita buktikan, Bapak Ibu, sampai sekarang adalah efek jera orang korupsi. Berarti hukum negara, Bapak Ibu, tidak membuat efek jera orang korupsi. Munculkan hukum Islam tanpa kita merubah hukum negara. Ini minta maaf. Kita berhadapan orang-orang pintar tapi sifatnya munafik, melemahkan ajaran Islam. Minta maaf, pengajian kita pengajian fikih, tetapi problem-problem harus kita munculkan. Solusinya ada di dalam Islam. Inna hadad dina yusrun wa la yughaliba hadad dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini agama solusi. Sesungguhnya agama Islam ini agama menyelesaikan permasalahan. Siapapun yang mempermasalahkan ajaran Islam, dia akan kalah dengan sendirinya. Hadis Rasulullah. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Quran ada. Satu, Bapak Ibu, korupsi itu musuh bersama. Negara pasti membenci orang korupsi. Agama membenci. Sifatnya maling. Bahasa kitanya maling. Orang korupsi bertentangan dengan negara. Orang korupsi bertentangan dengan agama. Solusinya secara hukum negara belum ada. Artinya tidak ada efek jera. Coba masukkan hukum Islam. Potong tangan. Guru Udin, kalau ada berlaku potong tangan di Indonesia, itu tidak berperi kemanusiaan. Ukuran tidak berperi kemanusiaan itu ukuran otak pian. Tapi yang mengatakan tidak berperi kemanusiaan. Apakah dengan memotong tangan itu dikatakan tidak berperi kemanusiaan? Bagaimana yang korupsi? Apakah dia juga tidak berperi kemanusiaan? Bagaimana orang korupsi dengan potong tangan? Potong tangan ini membuat efek jera orang korupsi. Diam dia. Bagaimana solusinya? 40 juta dalam hukum Islam, kurang lebih lah ukuran segitu, harus dipotong tangannya. Libatkan hukum Islam di dalam kita bernegara. Negara kita akan aman, rakyat tidak akan miskin. Karena korupsi memiskinkan rakyat. Kadang wadinya ngomong lain. Ulun disuruh ngomong. Jawaban mereka, Guru Udin itu jangan diundang lagi. Membahayakan. Ulun membahayakan sekalinya. Menurut pandangan orang negara-negara ini negarawan semua nih jadi hadir nih. Tapi ulun dipadakannya jangan diundang. Guru Udin itu membahayakan. Fitnah kepada diri ulun. Bapak Ibu, apakah Tuan Guru itu di Indonesia ini membahayakan?
Kira-kira kalau terjadi perang di Indonesia ini, andai kata kemudian zaman nang disuruh maju siapa? Nah, nomor satu keluarga hadir korupsi, sampai sekarang belum selesai. Besar-besaran korupsi berapa M? Ayo, kita harus ke ajaran Islam. Negara tetap berhukum negara berdasarkan Pancasila, berbineka tunggal ika, tetap ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, masukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Islam potong tangan tidak bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa. Hukum Islam potong tangan tidak bertentangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaannya ada menyelamatkan rakyat. Adil, potong tangan, beradab, cara memotong tangannya beradab. Coba kan kalau ke Jeddah, ulun pernah melihat orang dipotong tangan. Ulun pernah melihat orang dipancung. Jeddah bukan negara Islam, tapi Jeddah memakai ajaran Islam. Hati-hati. Nah, lawas di Jeddah siapa di sini? Jeddah bukan negara Islam, tapi Jeddah berhukum Islam. Brunei Darussalam bukan negara Islam, tapi berhukum Islam. Malaysia bukan negara Islam, tapi berhukum Islam. Coba negara tetangga itu lihat, jarang terjadi kriminal. Tapi minta maaf semua yang berhadir, apanya aja kalau ke Indonesia masuk semua, narkobanya masuk, ya ada, korupsinya banyak, ya ada, pembunuhannya, iya juga, tuh namanya hanya tadi apa, Bubuan begal kan, gangstar, Banjarbaru, apa kejadian itu, sekali ulun di hati, Bubuan Martapura ada. Maaflah orang Banjarbaru lah, maaf. Di Banjarbaru ini banyak orang nongkrong. Ya kalau KP banyak orang Banjarbaru guringan aja. Nang banyak tuh orang Banjarbaru takutnya gitu ya. Akhirnya berita terjadi di Banjarbaru. Sekalinya diteliti orang Martapura. Kasian di Martapura juga. Maksiat itu kadang memandang daerah, belinya maksiat ya maksiat. Sampai nangka itu Bapak Ibu. Waktu orang balik Jeddah, cara orang memotong tangan secara Islam, tetap dia berperi kemanusiaan ini. Tangan tuh Bapak Ibu diikatnya, nah di anunya itu, nangkai berbau, Pak Ibu, berbau. Di sini nangkai sarung tangan lah. Masukkan tangan ke situ, kadakwa lagi ditarik, dibaut, nah, pakai bau. Di sini diikat tangan pakai besi juga. Nah, lalu dipaskan tangan itu, nih. Nah, karena gugur dari atas pemotong, ada bisa dibayangkan. Nah, ada mau apa? Makanya kemana-mana tuh keluarga Ayla, ke Jeddah kah, Brunei kah, Malaysia kah, Dubai kah, jangan di hotel jadi diam, baca jalanan. Di hotel jadi diam, memang nyaman tahu negara orang. Jangan di hotel jadi diam, baca jalanan. Nah, itu penting, nyaman tahu adat orang. Hukum negara orang di Brunei itu Bapak Ibu 2 hari kelilingnya luas Banjarbaru, berapa menit, berapa jam itu putar lagi, halus negaranya Brunei, luas Banjarbaru, putar-putar Banjarbaru luas. Brunei itu paling-paling 2 jam putar sudah, negaranya halus tapi makmur. Nah, imbah diikat Pak di situ, kadakwa lagi tangannya bergerak. Nah, lalu bicaranya orang itu, karena Pak alat tuh ganal seperti ini lah Bapak Ibu, besi
pasti putus ya. Gugurnya itu ngeri berat, baja berat. Ada depan ngajar kada tak potong lagi kan mau. Nah ini penting. Ulun ada punya golok baja anti slip. Ulun punya, belinya di Sukabumi khusus pesan baja anti slip. Itu kertas ini langsung putus. Tapi kan ulun bawa Bang, karena sajam apabila menyembelih sapi kerbau sekali anu aja putus, langsung putus. Menahan kepala sapi ini takutan. Udah usah, hati-hati bergerak sapinya. Tanduknya tuh tusuk ke dalam tanah atau pisang, gadang pisang. Kuat-kuat yang menduduki gadang pisang, tusukakan tanduknya sapi itu jadi ulun supaya jangan bergerak. Allah bergerak, ulun tidak tahu tangan tiang. Inggi guru, ingat guru. Ulun ingat kan gila ada ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Hadir ulia si anu saya taqabbal minhum ya Allah. Bismillah, Allahu akbar. Siap. Putus langsung. Alhamdulillah. Ada bacaan diselip. Saya ini panjangnya. Apabila kertasnya putus semua. Mahal Bapak Ibu. Nah ini menyembelih sapi. Aja sapi sakitnya aku nah. Putus belum lagi. Nah, kasihan sapi. Nah itu Bapak Ibu. Setelah Pak Ibu sudah kuat, kada bergerak lagi. Bapak jam ikan, anak melihat terserah ujar anu nih, ma'aturnya nih. Mada tak ma, nah belum bisa bahasa Arab. Mada tak ma, sampai pencuri. Apa yang dia lakukan jadi dihukum seperti itu? Pencuri. Ada mau? Kenapa kejadian itu? Ada tak pakai di situ? Makanya belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, nyaman berkandir. Ada yang bisa beruai, anak cucu harus bisa bahasa Arab, anak cucu harus bisa bahasa Inggris. Mau kita nih, ayo sudah, kakak ini pembahasa supaya kawal ke luar negeri. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, I can speak English. Bisa bahasa Inggris. Nah, terus. Mazama, sorry. Nah, kamu Arba'un dinar, berapa dia korupsinya, mencurinya? 40 dinar. 40 dinar makanya sampai keluar langsung ikan lalu bacaan kadang-kadang bapak aja melihat bahasa kita aja. Antara kalau mau lihat silakan. Gugur, putus langsung dimasukkan tangannya ke dalam minyak napakah langsung beku darahnya. Silahkan dijauhi lagi. Nah, hilang tangan sebelah. Ini kada lagi tangannya. Dijauhi lagi. Soalnya ada lagi. Ulun melihat pulang. Itu yang tangannya yang satunya itu maling. Bahasa kitanya maling, tapi jadi maling pulang sebelah tangan pulang. Berarti kan dijaga sebelah sini dipotong. Kemudian tertangkap, putus, langsung dimasukkan ke dalam minyak, beku langsung darahnya. Nah, bebas sudah. Tapi kalau kita kira-kira kalau di Indonesia terjadi, bisa banyak kalau tangan. Apabila masih korupsi, apabila masih korupsi, umat pun habis tahun yang ini dasar mantol. Akhirnya Bapak Ibu kalau di Mekah, memang negara Islam di Mekah, apabila dia naik Pak Ibu ke Jabal Nur, Gua Hira, Al-Fakir naik ke Gua Hira, pulang dari Gua Hira, di jalan-jalan menuju turun dari Gua Hira tuh Bapak Ibu banyak orang berjualan minyak haram.
rata-rata nang berjualan di situ buntung-buntung tangannya. Ulun kira ada kampung buntung tangan. Ulun tanya, ada kulukum, lah ya dalakum. Nah, jangan bisa desa. Kenapa beberapa ini rata-rata di sini ada dalam tangannya? Apa jawabannya? Dia malu kami menjawabnya. Nama Indonesia, urikannya arif, kami akan tahu apa jawabannya. Kami ini bahasa kita komunitas maling semuanya. Tapi bercari ya kan gue berjualannya kalau sak klub nggak kayak rokok tuh gam Real 50 Real ngestain tolongi kami. Nah, syukuran. Nah, bahasa kita alhamdulillah ya. Ulun berpikir Bapak Ibu, kalau kurang korupsi di Indonesia nih Pak Ibu ya lah. Tapi kalau orang korupsi di Indonesia nih Pak Ibu jebul karena dia tanda. Mau di sana ada tandanya hilang. Nah, tangannya itu Pak Ibu dikuburnya. Buatnya dalam tangannya dipotong tadi atau sebenarnya buah buli. Membuat tangan buli kalau disambung lagi karena ini sudah beku. Ada kalau disambung lagi, lihat Bapak Ibu. Korupsi menyelesaikan permasalahan. Apakah hukum Islam tidak berperi kemanusiaan? Yang kedua, syariat Islam itu hukum. Kemudian kita teruskan pelemahan agama Islam di Indonesia. Seluruh dunia pesantren, maaf, dahulu Pak Ibu madrasah khususnya madrasah. Kita sekolahan bulikan sekolah waktu SD, SMP, SMA, imbang zuhur bulikan. Zaman pian, jujurlah, zuhur bulik. Setelah bulikan, makanan siang kalau di rumah disuruh kuitan istirahat, 2:30 sekolah lagi ke madrasah. Sekolah lagi ke madrasah. Ulun SD dahulu bulik SD sekolah madrasah. Jam 2:30 madrasah sekolah. Di madrasah apa wujud tidak bawa mukhalafah yang mutarabi nafsi wa dan kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam. Terus di madrasah pas membaik apa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di madrasah apa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut sampai Nabi kita Nabi bisa Muhammad SAW. Di madrasah apa? Jibril, Mikail, Israfil, Ajril, Mukan, Nakir, Rakib, Atid, Malaikat, Tuhan. Itu kada di pesantren kalau apa? Di madrasah, imbas sekolah SD. Lalu terjadi pelemahan Islam. Dilawasi buliknya lawas. Jam berapa ini diberikan? Nah, madrasah banyak tutup. Nang sekolahnya ada dari lagi. Nangis ulun Pak Ibu. Nangis. Ya Allah. Lawas anak berikan madrasah yang bisa sekolah imbang zuhur tutup. Banyak madrasah tutup, guru-gurunya pun menganggur. Hasil dari bayaran SPP itu untuk guru-gurunya banyak tutup waktu itu. Lalu maaf, muncullah namanya SDIT, Islam apa SDIT, Islam terpadu, SMP IT, SMA IT. Itu di. Lalu akhirnya sekarang kurikulum agama seminggu sekali. Anak yang dididik sekarang pelemahan ajaran Islam karena dianggap syariat Islam tidak boleh dihadapkan dengan negara.
minggu kaina pulang pembahasannya supaya pian tahu ulun membongkar supaya di mana ke depan anak cucu kita kayak apa nih guru. Nah, berpikir-pikir aja ya supaya anaknya itu berubah jadi baik. Berarti harus perlu perubahan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahim, wa'afwana ya arhamar rahim. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin, waj'alillahumma baldatana Indonesia baldatan aminah, waj'alillahumma baldatana Indonesia baldatan aminah, waj'alillahumma baldatana Indonesia baldatan aminah. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa ahlik a'da'ahum wa syatit syamlahum wa farid jam'ahum wa aqlil adadahum wa arsil azaba ilaihim wa maziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu ala a'da'ika intisaran li anbiya'ika wa awliyaika wal muslimin wal mujahidin fi Filistin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.